semuanya, selamat datang di channel Riri Afril, sebuah channel untuk belajar matematika bersama Riri Afrianti. Nah, silahkan di-subscribe channel ini dan juga hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara pembuktian rumus sin alfa ditambah beta dan juga sin alfa dikurang beta. Rumus yang akan kita buktikan bernama rumus jumlah dan selisih sudut pada sinus, yakni sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sedangkan untuk sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Nah, dari mana sih asal rumus ini? Silahkan diperhatikan segitiga ABC berikut ini. Nah, ada segitiga yang kita beri nama sudutnya A, B, dan C. Dan dari sudut C, kita tarik suatu garis lurus terhadap AB dan juga tegak lurus terhadap AB dengan nama D. Kemudian sisi di depan sudut B, yaitu AC, kita beri nama sisi B. Dan sisi di depan sudut A, yaitu BC, kita beri nama A. Kemudian sudut ACD kita beri nama sudut alfa, dan sudut BCD kita beri nama sudut beta. Nah, di sini kamu masih ingat kan dengan perbandingan sin dan cos, di mana sin X sama dengan perbandingan sisi depan X per sisi miring, sedangkan cos X sama dengan perbandingan sisi samping X per sisi miring. Nah, perhatikan segitiga ADC, di mana sudut ACD merupakan sudut alfa, maka berlaku perbandingan sin alfa sama dengan AD per AC. Nah, karena AC adalah sisi B, maka boleh kita tuliskan sin alfa sama dengan AD per B. Sehingga kita dapatkan AD sama dengan B dikali sin alfa. Sedangkan untuk perbandingan cos alfanya adalah CD per AC. Karena AC juga B, maka boleh kita tuliskan cos alfa sama dengan CD per B. Sehingga CD di sini adalah B dikali cos alfa. Lalu kita perhatikan juga segitiga BDC dengan sudut beta pada C. Untuk sin beta berlaku BD per BC. Nah, karena BC adalah A, berarti boleh kita tuliskan sin beta sama dengan BD per A. Sehingga kita dapatkan BD sama dengan A dikali sin B. Kemudian untuk perbandingan cos beta sama dengan CD per BC. Nah, karena BC adalah A, boleh kita tulis menjadi cos beta sama dengan CD per A. Sehingga CD sama dengan A cos beta. Nah, kita lanjutkan. Kamu masih ingat kan dengan rumus luas segitiga siku-siku, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi, di mana alas dan tinggi itu merupakan garis yang saling tegak lurus. Nah, bagaimana jika seandainya segitiganya itu bukan siku-siku atau segitiga sembarang? Nah, di sini kita memerlukan dua buah sisi apit, yaitu sisi B dan C, dan juga satu sudut A atau sudut alfa. Sehingga rumus luasnya adalah setengah dikali sisi apit tersebut, yaitu B dikali C, dikali sin dari sudut apit, yaitu sin alfa. Nah, jadi kita juga bisa mencari luas segitiga dengan rumus ini. Nah, perhatikan segitiga besar, yaitu segitiga ABC, di mana pada sudut C adalah alfa ditambah beta. Maka kita bisa mencari luas ABC dengan rumus setengah dikali AC dikali BC sin alfa ditambah beta. Karena di sini sisi apitnya adalah AC dan BC. Nah, karena siku-siku, kita boleh menggunakan rumus luas ini, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi, di mana alasnya adalah AD dan tingginya adalah DC. Sehingga luas ADC adalah setengah dikali AD dikali CD. Begitu juga dengan segitiga siku-siku BDC, di mana alasnya adalah BD dan tingginya adalah CD, sehingga luasnya adalah setengah dikali BD dikali CD. Dari gambar tampak bahwa luas segitiga ABC itu merupakan penjumlahan luas segitiga ADC ditambah dengan luas segitiga BDC.
Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa ABC luasnya adalah setengah dikali AC dikali BC sin alfa ditambah beta. Sama dengan luas ADC adalah setengah dikali AD dikali CD. Dan luas BDC adalah setengah dikali BD dikali CD. Nah, karena AC adalah B dan juga BC adalah A, maka ini bisa kita ubah menjadi setengah dikali B dikali A dikali sin alfa ditambah beta. Sama dengan AD dan CD berdasarkan sudut alfa, tadi perbandingannya adalah setengah dikali B sin alfa dikali A dikali cos beta. Sedangkan BD dan CD berdasarkan sudut beta bisa kita ganti dengan setengah dikali A sin beta dikali B cos alfa. Nah, jika kita susun hasilnya adalah setengah AB sin alfa ditambah beta sama dengan setengah AB dikali sin alfa dikali cos beta ditambah setengah AB dikali sin beta dikali cos alfa. Karena sama-sama memiliki setengah AB, maka ini boleh kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan setengah AB, sehingga kita dapatkan adalah sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta, di mana sin beta dan cos alfa kita tukar tempat sesuai dengan sifat komutatif. Jadi inilah rumus dari sin alfa ditambah beta, yaitu sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, bagaimana jika seandainya sudutnya adalah alfa dikurang beta? Di sini kita sudah punya rumus sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Agar mendapatkan negatif beta, kita bisa memodifikasi bentuk sin alfa tambah beta menjadi sin alfa ditambah negatif beta. Sehingga sesuai dengan rumus kita dapatkan sin alfa dikali cos negatif beta ditambah cos alfa dikali sin negatif beta. Nah, ingat bahwa sin negatif X sama dengan negatif sin X dan juga cos negatif X sama dengan cos X. Lalu ini bisa menjadi sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa dikali negatif sin beta. Nah, cos negatif beta menjadi positif, sedangkan sin negatif beta menjadi negatif sin beta. Lalu ini kita gunakan sifat komutatif dengan mengalihkannya ke belakang, sehingga kita dapat rumus sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Nah, inilah pembuktian dari rumus sin alfa dikurang beta. Bagaimana bisa dipahami? Nah, untuk lebih paham mengenai cara penggunaan rumus, silahkan dilihat contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama, tentukan nilai dari sin 165 derajat. Di sini kita tahu bahwa 165 derajat bukanlah sudut istimewa. Sehingga kita perlu memikirkan sudut istimewa yang jika ditambah atau dikurang akan mendapatkan 165. Nah, salah satunya adalah sin 120 derajat ditambah 45 derajat. Di mana 120 ditambah 45 hasilnya adalah 165 derajat. Nah, berdasarkan bentuk ini merupakan penggunaan dari rumus sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, di sini 120 sama dengan alfa dan betanya adalah 45 derajat. Sesuai dengan rumus, kita dapatkan sin 120 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 120 derajat dikali sin 45 derajat. Kalau kita cari hasilnya, sin 120 adalah setengah akar 3 dikali setengah akar 2 ditambah cos 120 adalah negatif setengah dikali setengah akar 2. Jika kita kalikan hasilnya adalah 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Nah, jika kita keluarkan 1/4-nya, didapatkan bentuk sederhana yaitu 1/4 dikali akar 6 dikurang akar 2. Maka nilai dari sin 165 derajat adalah 1/4 dikali akar 6 dikurang akar 2. Nah, bagaimana dengan soal seperti ini? Bisa dimengerti bukan? Lanjut untuk soal nomor 2. Tentukan nilai dari sin 15 derajat. Nah, di sini kita memiliki sudut 15 derajat yang mana bukanlah merupakan sudut istimewa. Sehingga kita perlu memikirkan
berapakah sudut istimewa yang ditambah ataupun yang dikurang akan menghasilkan 15 derajat? Nah, salah satunya adalah 60 derajat dikurang 45 derajat. Bolehkah selain angka ini? Boleh-boleh saja. Contohnya adalah 45 derajat dikurang 30 derajat atau 135 derajat dikurang 120 derajat dan lain-lain. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai sin 60 derajat dikurang 45 derajat. Saya persilahkan adik-adik semua untuk mencari dengan angka-angka yang ini. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan bentuknya, ini merupakan pemakaian dari rumus sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Di sini 60 derajat sebagai alfa dan 45 derajat sebagai beta. Nah, sesuai dengan rumus, kita dapatkan bentuk sin 60 derajat dikali cos 45 derajat dikurang cos 60 derajat dikali sin 45 derajat. Nah, lalu kita cari hasilnya. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3 dikali setengah akar 2 dikurang setengah dikali setengah akar 2. Hasilnya adalah 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Jika kita sederhanakan, hasil akhirnya adalah 1/4 dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Maka nilai dari sin 15 derajat adalah 1/4 dikali akar 6 dikurang akar 2. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Jika sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 12/13, di mana sudut A dan B adalah lancip, nilai dari sin A ditambah B adalah. Nah, kita mau mencari sin A ditambah B, berarti rumusnya adalah sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Oke, di sini kita sudah memiliki sin A sama dengan 3/5. Di mana 3 adalah perbandingan sisi depan dan 5 adalah perbandingan sisi miring. Jika kita ilustrasikan ke segitiga siku-siku dengan sudut A, maka sisi yang tegak ini merupakan sisi depan dengan panjang 3 dan yang miring panjangnya 5. Dari ilustrasi ini bisa kita dapatkan sisi samping dengan Pythagoras, yaitu akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 25 dikurang 9 sama dengan akar dari 16 yaitu 4. Sehingga bisa kita dapatkan cos A yaitu 4/5. Lalu kita juga memiliki cos B sama dengan 12/13. Nah, jika kita ilustrasikan dengan segitiga siku-siku dengan sudut B, maka sesuai dengan perbandingan cos, 12 sebagai sisi samping dan penyebutnya adalah sisi miring, maka sisi yang mendatar ini merupakan sisi samping yaitu 12 dan sisi miringnya adalah 13. Nah, di sini kita bisa mencari sisi depan dengan Pythagoras yaitu akar dari 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Hasilnya adalah 169 dikurang 144 sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Sehingga bisa kita dapatkan sin B yaitu 5/13. Nah, sekarang kita sudah memiliki semua perbandingan sin dan cos yang dibutuhkan. Sehingga tinggal menggunakan rumus. Sin A ditambah B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Hasilnya adalah sin A yaitu 3/5 dikali cos B yang merupakan 12/13 ditambah cos A adalah 4/5 dikali sin B yang 5/13. Hasilnya adalah 36/65 ditambah 20/65. Sehingga hasil akhirnya adalah 56/65. Nah, apakah bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 4, yaitu soal yang terakhir. Diketahui A, B, dan C merupakan sudut-sudut pada segitiga jika sin A adalah 12/13 dan cos B adalah negatif 3/5, maka nilai dari sin C adalah.
Nah, ingat bahwa jumlah sudut dari segitiga adalah 180 derajat, sehingga kita bisa tuliskan A ditambah B ditambah C sama dengan 180 derajat. Nah, karena kita akan mencari sudut C, maka C ini boleh kita sisihkan, sehingga menjadi C sama dengan 180 derajat dikurang A dikurang B. Nah, ini juga boleh kita tulis sebagai 180 derajat dikurang A ditambah B di dalam kurung. Karena kita mau mencari nilai sin, maka boleh kita sisipkan sin di kedua ruas, sehingga menjadi sin C sama dengan sin 180 derajat dikurang A ditambah B. Nah, ingat bahwa sin 180 derajat dikurang X sama dengan sin X. Maka dengan menganggap A ditambah B sebagai X, kita dapatkan sin C sama dengan sin A ditambah B. Nah, di sini ternyata untuk mendapatkan sin C bisa menggunakan dengan rumus sin A ditambah B, yaitu sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Nah, bagaimana dengan perbandingan yang kita butuhkan? Di sini kita sudah memiliki sin A, yaitu 12/13. Jika kita ilustrasikan dengan segitiga siku-siku dengan sudut A, maka yang tegak ini adalah 12 dan yang miring adalah 13. Nah, karena kita butuh cos A, berarti kita butuh sisi samping yang bisa dicari dengan Pythagoras, yaitu akar dari 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Hasilnya adalah akar 169 dikurang 144. Hasilnya adalah akar 25 sama dengan 5. Sehingga cos A adalah 5/13. Oke, kita lanjut ke yang diketahui kedua, yaitu cos B sama dengan negatif 3/5. Di sini, tanda negatif artinya adalah B merupakan sudut tumpul atau berada di kuadran kedua. Tetapi ini tidak terlalu berpengaruh karena yang akan kita cari adalah sin, di mana sin merupakan bernilai positif pada kuadran 2. Nah, walaupun ini tumpul, kita bisa menggunakan ilustrasinya dengan segitiga siku-siku juga. Nah, kita anggap di sini sudutnya adalah B, maka sisi yang mendatar, yaitu sisi samping, itu nilainya 3, dan sisi miring bernilai 5. Nah, karena kita butuh sin, berarti kita harus mencari sisi depan. Dengan Pythagoras, kita dapatkan akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat, sama dengan akar 25 dikurang 9, sama dengan akar 16, hasilnya adalah 4. Nah, di sini kita dapatkan sin B sama dengan 4/5. Ingat, ini positif karena walaupun B-nya tumpul, tapi sin itu bernilai positif di kuadran kedua. Nah, sekarang kita sudah memiliki seluruh perbandingan sin dan cos yang dibutuhkan, sehingga tinggal kita gunakan sin C sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Hasilnya adalah sin A 12/13 dikali cos B negatif 3/5 ditambah cos A yaitu 5/13 dikali sin B 4/5. Hasilnya adalah negatif 36/65 ditambah 20/65. Hasil akhirnya adalah negatif 16/65. Jadi nilai sin C adalah negatif 16/65. Nah, bagaimana dengan 4 soal ini? Apakah bisa dipahami pemakaian dari rumus sin A ditambah B dan juga sin A dikurang B? Nah, semoga video ini bisa membantu ya. Oke, untuk video selanjutnya adalah pembahasan mengenai pembuktian rumus tan alfa ditambah beta dan juga tan alfa dikurang beta. Nah, kalau kamu suka belajar dari channel ini, silahkan di-subscribe dan juga hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Terima kasih sudah belajar dari channel ini. Sampai jumpa!